Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Puspako Ponco selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek dan teman-teman yang senantiasa berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Abdurrahman Wahid dan Milatur Rahmah. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu proyek usaha getuk pisang. Untuk selanjutnya saya persilahkan Mbak Milatur Rahmah untuk menjelaskan materi. Sebelumnya, kami akan menjelaskan bahwa proyek ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner yang memproduksi camilan dengan bahan utamanya pisang. Produk yang kami buat ini memiliki kualitas yang terbaik dengan selalu menjaga bahan baku yang layak digunakan. Hal tersebut juga bertujuan agar konsumen merasa puas dengan produk yang kami tawarkan, sehingga usaha kami dapat berkembang dengan pesat dan menyebar luas. Selain itu, getuk pisang ini dijual dengan harga terjangkau, dan getuk pisang yang kami tawarkan ada beberapa ukuran, yaitu ada ukuran sedang yang akan kami produksi setiap harinya, serta ada ukuran kecil dan besar yang dikhususkan untuk pesanan. Dalam analisis pasar, kami akan melakukan survei konsumen, melihat potensi pasar, dan menentukan target. Survei konsumen kami lakukan dengan melakukan metode testimoni kepada target pasar atau masyarakat. Tujuan dari testimoni ini agar sebagai bahan evaluasi dari produk kami selanjutnya. Dari segi penciptaan rasa yang sesuai dengan selera konsumen dan harga yang tidak menguras kantong, sehingga produk kami dapat bersaing dengan produk yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, potensi pasar. Dengan melihat produk kami, yaitu getuk pisang, maka produk kami cocok dijadikan sebagai oleh-oleh makanan khas kota Kediri dan juga camilan sehari-hari. Dengan ini, kami yakin usaha rumah pisang ini memiliki peluang yang besar dalam pemasarannya dan dapat menarik minat masyarakat untuk membelinya. Kami juga menentukan target pasar, yaitu masyarakat sekitar, pengunjung tempat wisata, dan distributor atau agen. Selanjutnya, rencana pemasaran. Dengan ini, penyusunan strategi pemasaran juga penting dilakukan. Di antaranya, yang pertama, menentukan target dari penjualan produk. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa kami telah menentukan target pasar dari proyek kami, yaitu masyarakat sekitar, pengunjung tempat wisata, dan distributor atau agen. Yang kedua, menentukan kemenarikan dari produk yang akan dijual, yaitu dengan memberikan beberapa ukuran produk yang dapat dipesan oleh konsumen, dan juga memberikan harga yang relatif terjangkau. Yang ketiga, melakukan percobaan rasa produk kepada masyarakat. Hal ini dilakukan pada tahap survei konsumen, yaitu dengan metode testimoni agar dapat dijadikan bahan evaluasi. Yang keempat, evaluasi dari hasil percobaan produk. Hal yang dapat dijadikan evaluasi bagi produk kami selanjutnya, yaitu dari segi penciptaan rasa yang sesuai dengan selera konsumen dan harga yang tidak menguras kantong. Yang kelima, menentukan kegiatan penjualan produk. Dengan menentukan sasaran kegiatan penjualan, kami harap produk kami dapat diterima dengan baik oleh masyarakat serta dapat menarik konsumen sehingga produk kami laku di pasaran. Sasaran produk ini yaitu masyarakat sekitar, pengunjung tempat wisata, dan distributor atau agen. Yang keenam, menyusun anggaran yang digunakan untuk produk. Penyusunan anggaran tentunya kami lakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam memperkirakan banyaknya kebutuhan mendatang. Mengenai perincian anggaran untuk proyek ini akan kami sajikan dalam durasi berikutnya. Yang ketujuh, pembuatan produk getuk pisang dengan berbagai ukuran. Seperti yang telah dijelaskan, proyek kami menawarkan beberapa ukuran dari yang kecil, sedang, hingga besar. Alat dan bahan akan kami jelaskan pada durasi selanjutnya. Yang kedelapan,
menjual produk kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Dengan melihat daya beli masyarakat dan supaya produk kami dapat bersaing dengan produk-produk yang sedang beredar di masyarakat, salah satu teknik yang dapat kami ambil yaitu dengan memberikan harga terjangkau. Dengan ini, masyarakat tidak perlu khawatir dengan harga produk kami, sebab produk ini memiliki beberapa varian harga yang tentunya ramah kantong semuanya. Yang kesembilan, mempromosikan produk. Untuk saat ini, promosi dilaksanakannya secara konvensional, namun untuk beberapa waktu ke depan akan dilaksanakan secara online melalui platform jual beli online baik seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain. Dalam rencana pemasaran juga dilakukan penetapan harga sesuai dengan ukuran yang ditawarkan. Adapun getuk pisang ukuran sedang ditetapkan seharga 4.000 per pieces, di mana ukuran sedang ini yang akan diproduksi setiap harinya. Dalam sekali produksi, kami menghasilkan kurang lebih 80 pieces, sedangkan harga getuk pisang khusus pesanan ukuran kecil seharga Rp2.000 per pieces dan ukuran besar seharga Rp6.000 per pieces. Dalam metode pelaksanaannya, terdapat tahap persiapan alat dan bahan, serta proses pembuatan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan getuk pisang diantaranya 1 tundun pisang raja nangka setengah matang, 2 kg gula pasir, panci, baskom, ulek, daun pisang, lidi, dan kompor gas. Untuk proses pembuatannya yaitu pertama-tama kupas kulit pisang, lalu letakkan pisang yang telah dikupas ke dalam baskom. Setelah itu, masukkan air secukupnya ke dalam panci, lalu masak hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan pisang yang telah dikupas ke dalam panci. Lalu, kukus pisang kurang lebih 3-4 jam hingga berwarna coklat kemerahan. Masukkan pisang yang telah matang ke dalam baskom, lalu haluskan pisang menggunakan ulek. Selanjutnya, masukkan gula pasir ke dalam adonan pisang yang telah halus, lalu aduk hingga merata. Terakhir, bungkus adonan yang telah tercampur dengan merata menggunakan daun pisang sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang perlu diperhatikan pada saat proses pengemasan getuk pisang, adonan harus segera dibungkus ketika masih hangat, karena adonan akan mengeras dengan sendirinya ketika sudah dingin. Evaluasi produk dilakukan setiap seminggu sekali. Kami akan melihat hasil dari penjualan setiap seminggu sekali. Apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Jika mengalami penurunan, tentunya kami akan mengambil keputusan untuk memperbaiki penyebab dari penurunan tersebut, atau bahkan kami akan menghentikan penyebab dari penurunan tersebut dan diganti jika memang tidak dapat dipertahankan lagi. Tetapi, jika penjualan mengalami peningkatan, kami akan mempertahankan dan meningkatkan kualitas tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kekurangan dari produk kami, baik dari segi rasa maupun harga, agar produk kami dapat diterima oleh masyarakat luas dan dapat bersaing dengan produk-produk yang beredar di pasaran. Dalam melaksanakan proyek ini, kami membutuhkan beberapa anggaran bahan serta alat dalam pembuatan getuk pisang. Di antara kebutuhan tersebut antara lain, yang pertama, peralatan yang meliputi panci, kompor gas, baskom, ulek. Untuk peralatan, kami memerlukan anggaran sebesar Rp400.000. Yang kedua, ada bahan produksi yang meliputi pisang, gula pasir, daun pisang, dan lidi. Untuk bahan produksi, kami memerlukan anggaran sebesar Rp120.000. Yang ketiga, untuk kebutuhan lainnya, memerlukan anggaran sebesar Rp30.000. Berarti, jumlah modal awal yang kami keluarkan adalah
Rp550.000. Dengan biaya sekali produksi yaitu Rp150.000 yang menghasilkan 80 pieces getuk pisang, yang dimana satu pieces getuk pisang kami jual seharga Rp4.000 dengan uraian 80 dikali Rp4.000 sama dengan Rp320.000. Dengan ini keuntungan yang akan kami peroleh setiap sekali produksi adalah Rp320.000 dikurangi Rp150.000 yang berarti sama dengan Rp170.000. Jadi keuntungan yang akan kami peroleh yaitu Rp170.000. Pembahasan selanjutnya yaitu matriks tanggung jawab. Sebelumnya dalam matriks tanggung jawab di sini terdapat 4 golongan, yang diantaranya yaitu yang pertama responsible atau orang yang melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Yang kedua yaitu accountable atau orang yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan suatu perkara atau menyetujui hasil suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu consultant atau orang yang diperlukan umpan balik atau sarannya dan berkontribusi akan tugas atau pekerjaan tersebut. Dan yang kelima adalah informed atau orang yang perlu mengetahui tindakan dan hasil ataupun keputusan yang telah diambil. Dalam contoh ini atau dalam produk kami, kami membagi pekerjaan yaitu owner atau pemilik dan karyawan. Untuk pesanan masuk, owner menjadi responsible dan karyawan hanya untuk informed. Yang kedua, dalam estimasi modal dan keuntungan, owner menjadi responsible juga, sedangkan karyawan tidak diberi tugas. Yang ketiga yaitu dalam pengadaan alat dan bahan, owner itu sebagai konsulat, sedangkan karyawan sebagai responsible sekaligus akuntabel. Begitu juga dalam proses pembuatan produk, owner sebagai konsultan dan karyawan sebagai responsible dan akuntabel. Dalam finishing, owner sebagai informed, sedangkan karyawan sebagai responsible. Materi selanjutnya yaitu cost budgeting dan cost controlling. Dalam proyek ini kami memberi contoh pada tanggal 15 Januari 2023 kami mendapatkan pesanan getuk pisang dari klien berjumlah 100 piece yang akan digunakannya sebagai hidangan untuk menjamu para tamu di acara reuni keluarganya. Klien kami memberi uang sebesar 500.000 untuk melunasi pesanan getuk pisang tersebut. Klien meminta kami supaya pesanannya diantar pada tanggal 20 Januari 2023. Dalam cost budgeting, kami membuat sebuah tabel untuk memberikan kejelasan besaran anggaran yang kami butuhkan untuk menghitung suatu proyek. Dalam proyek pesanan ini terdapat 3 kelompok biaya, diantaranya yang pertama biaya langsung proyek. Subkelompoknya berisikan bahan material, diantaranya yang pertama pisang Raja Nangka dengan keterangan 1 tandan seharga 115.000. Selanjutnya gula pasir dengan keterangan 2 kg seharga 27.000. Subkelompok kedua yaitu upah. Dalam upah terdapat 3 kelompok lagi, yaitu upah pengupasan seharga 30.000, upah pengukusan seharga 15.000, serta upah packing seharga 25.000. Untuk subkelompok ketiga yaitu alat. Terdapat 3 alat dalam proyek ini, yaitu tabung gas dengan keterangan 2 tabung gas seharga 36.000. Yang kedua, daun pisang seharga 12.000 yang
Di dalamnya juga terdapat lidi. Selanjutnya subkelompok subkontraktor serta persiapan atau penyelesaian kami kosongi karena kami merasa subkelompok tersebut tidak membutuhkan biaya. Untuk subkelompok ke-6 yaitu overhead lapangan. Dalam overhead lapangan terdapat bensin seharga 40.000 serta uang parkir dan lain-lain seharga 10.000. Jadi besaran biaya langsung proyek ini yaitu seharga 310.000. Biaya selanjutnya yaitu kewajiban pajak. Subkelompok pertama yaitu PPN atau pajak penghasilan sebesar 10%, karena dalam biaya langsung tersebut menunjukkan angka 310.000, maka pajak penghasilan kami sebesar 31.000. Untuk yang kedua yaitu uang muka PPH atau PPH final, kosong karena jumlah penghasilan kami belum menyampai batas minimal PPH final. Jadi untuk subtotal kewajiban pajak kami yaitu 31.000. Yang ketiga yaitu biaya tidak langsung. Dalam biaya tidak langsung terdapat subkelompok overhead pusat atau cabang. Karena kami tidak memiliki cabang, maka overhead pusat atau cabang kami kasih nilai kosong. Untuk subkelompok kedua yaitu penyusutan aktiva tetap. Untuk penyusutan aktiva tetap kami menganggarkan 20.000 untuk pengadaan barang yang berkurang nilai aktivanya. Sebagai contoh dandang atau yang lain-lain. Untuk biaya tidak langsung ini berjumlah 20.000. Untuk total keseluruhan biaya yang kami keluarkan dalam cost budgeting ini yaitu 361.000. Selanjutnya untuk penghitungan cost controlling, yang pertama material pisang raja nangka. Untuk total budgetnya yaitu 115.000. Realisasi dana budget realisasinya yaitu 115.000 juga. Untuk realisasi biaya 120.000. Sisa budgetnya karena dalam lapangan ternyata budget pisang raja nangka tersebut mahal, untuk sisa budgetnya malah kurang, yaitu kurang 5.000. Untuk material pisang raja nangka ini terdapat penyimpangan biaya 5.000. Selanjutnya yaitu gula pasir. Untuk total budgetnya yaitu 27.000. Budget realisasinya 27.000 juga. Realisasi biaya 27.000. Jadi sisa budgetnya 0. Tidak ada perkiraan sisa biaya serta penyimpangan. Untuk yang kedua yaitu upah. Dalam upah terdapat klasifikasi upah pengupasan. Untuk total budgetnya 30.000. Budget realisasinya yaitu 30.000. Realisasi biayanya ternyata hanya 27.000. Untuk itu dalam upah pengupasan terdapat sisa budget yaitu 3.000. Untuk perkiraan sisa biayanya yaitu 3.000 karena tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya yaitu upah pengukusan. Untuk total budgetnya yaitu 15.000. Budget realisasinya yaitu 15.000 juga. Realisasi biayanya 15.000. Untuk sisa budgetnya yaitu 0 serta perkiraan sisa biayanya juga 0. Tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya yaitu upah packing. Dalam total budgetnya yaitu 25.000. Budget realisasinya 25.000. Realisasi biayanya juga 25.000. Dalam packing ini tidak terdapat sisa budget serta penyimpangan. Yang ketiga yaitu alat.
Untuk alat terdapat tabung gas. Dalam total budgetnya yaitu 36.000. Budget realisasinya juga 36.000. Realisasi biayanya juga 36.000. Jadi tidak terdapat sisa budget serta penyimpangan dalam pengadaan alat tabung gas. Selanjutnya yaitu daun pisang dan lidi. Dalam daun pisang dan lidi total budgetnya yaitu 12.000. Budget realisasinya yaitu 12.000. Realisasi biayanya hanya 10.000. Ternyata di lapangan lebih murah. Jadi sisa budgetnya yaitu 2.000. Perkiraan sisa biayanya 2.000 karena tidak terjadi penyimpangan. Untuk subkontraktor dan persiapan atau penyelesaian, karena di cost budgeting kosong maka di sini juga kosong. Selanjutnya yaitu overheat lapangan. Untuk overheat lapangan, bensin, cost total budgetnya yaitu 40.000. Budget realisasinya yaitu 40.000. Realisasi biayanya yaitu hanya 30.000. Untuk sisa budgetnya yaitu 10.000 serta perkiraan sisa biayanya yaitu 10.000 karena tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya yaitu uang parkir dan lain-lain, yaitu 10.000. Untuk total budgetnya, budget realisasinya juga 10.000. Untuk realisasi biayanya hanya 6.000. Untuk sisa budgetnya yaitu 4.000. Perkiraan sisa biayanya juga 4.000 karena tidak terjadi penyimpangan. Untuk total keseluruhan total budgetnya yang kami keluarkan yaitu 310.000. Budget realisasinya 310.000. Realisasi biayanya 296.000. Sisa budget kami yaitu 14.000. Perkiraan sisa biayanya 19.000. Ya, penyimpangannya yaitu 5.000. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.